Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan ngobrol dengan narasumber kita pada hari ini, yaitu Pak Rudi Varianor, selaku pemerhati TB Paru ya di wilayah Kalimantan Selatan, dan juga sekarang beliau tergabung di Penabulu STPI. Baik, langsung saja. Bagaimana kabarnya Pak Rudi? Alhamdulillah baik, sehat. Baik. Mungkin kita langsung saja nih melemparkan berbagai pertanyaan ke beliau ya Pak. Siap. Mungkin pertama bisa perkenalkan diri dulu Pak, dan Siap. bagaimana LSM yang sekarang Bapak tergabung di dalamnya. Ya, perkenalkan diri dulu ya. Ya. Jadi sekali lagi, nama saya Rudi Varianor. Basicnya bukan orang kesehatan, malah jauh sekali. Saya orang pertanian. Jadi dan sebenarnya kenapa saya selalu menyampaikan saya orang pertanian bukan nggak malu gitu ya. Karena saya mau menyampaikan bahwa isu kesehatan bukan hanya orang kesehatan yang ngurusin, tapi juga semua orang. Jadi orang pertanian ya boleh harus peduli dengan kesehatan. Nah kemudian saya dari Penabulu STPI. Jadi sebenarnya Penabulu STPI ini bukan organisasi yang lama. Mereka terpisah sebenarnya. Penabulu pun Yayasan Penabulu, kemudian STPI Yayasan STPI. Kolaborasi menjadi konsorsium di tahun 2021 untuk isu TBC, program TBC. Nah itu yang saat ini di 30 provinsi, di 229 kabupaten kota, salah satunya di Kalsel, Kalimantan Selatan ada 4 kabupaten kota yang kita intervensi wilayah. Itu ya, Kabupaten Banjarbaru, Kota Banjarbaru, Banjarmasin, kemudian Kabupaten Tanah Bumbu sama Kabupaten Banjar. Kita ada di 4 kabupaten kota di satu. Ya. Jadi sebelumnya yang membuat apa sih Pak yang membuat akhirnya STPI Penabulu STPI ini akhirnya bisa terbentuk seperti itu? Apakah awalnya karena memang tergabungnya orang-orang yang mencoba fokus ke TB Paru, atau bagaimana Pak awalnya sehingga bisa terbentuknya LSM ini? Ya, kalau untuk isu TB-nya yang memang selama ini fokus sebenarnya STPI dulu, karena Stop TB Partnership Indonesia gitu kan. Jelas di nama organisasinya sudah TB-nya. Ya. Nah, Penabulu itu memang paling banyak dia di isu-isu pemberdayaan dan manajemen. Nah, sehingga pelaksanaan program ini mereka mau kolaborasi bagaimana isu TB-nya yang selama ini dilaksanakan oleh STPI ini bisa dibantu oleh Penabulu yang sebanyak main di isu pemberdayaan gitu kan, pemberdayaan masyarakat dan manajemen di keuangan dan lain-lain. Nah itu yang kenapa mereka bersatu gitu kan untuk proyek ini sejak tahun 2001 sampai sekarang. Ya itu. Oke, baik. Berarti Penabulu STPI ini sudah membangun kolaborasi di berbagai sektor dan pihak ya Pak. Bisa dijelaskan Pak kolaborasinya dengan siapa saja dan bagaimana bisa terbangun kolaborasi tersebut? Ya, yang pertama karena isu kesehatan kita kolaborasinya dengan Kemenkes ya. Jadi di tingkat pusat dengan Kemenkes, dengan akhirnya jejaringnya Kemenkes kepada kementerian-kementerian yang karena menjadi program prioritas tahun sebelumnya, periode sebelumnya Presiden masuk harus dieliminasi 2030 sehingga lintas sektor gitu kan, lintas kementerian. Nah akhirnya itu kolaborasi semua tuh di tingkat kementerian, kemudian ya akhirnya berdampak di semua di bawah gitu ya, di tingkat level provinsi kita juga dengan dinas provinsi ya, dinas kesehatan kabupaten kota itu yang menjadi kolaborasi, dan ya organisasi-organisasi lainnya termasuk organisasi penyintas ya, penyintas TB yang dan HIV juga, karena memang TB HIV hampir tidak bisa dipisahkan gitu. Iya, berkaitan ya Pak. Jadi kita juga berkolaborasi dengan kawan-kawan HIV, komunitas HIV, dan ya akhirnya di Indonesia beberapa organisasi kesehatan, LSM kesehatan yang sudah aktif ya diajak berkolaborasi semua di tempatnya gitu. Iya, berarti memang sudah terbangun berbagai kolaborasi ya Pak. Tapi yang ingin kami tanyakan coba di sini adalah apakah sudah ada membangun kolaborasi Pak dengan pihak akademisi atau universitas atau mahasiswa atau program-program mahasiswa seperti itu ya Pak? Ya setahu saya gitu ya, karena kadang-kadang update laporan Zoom setiap bulan di kawan-kawan nasional, ada beberapa kampus yang sudah kolaborasi gitu di provinsi lain. Tapi ya karena
Ya tadi saya ini kan kalau di Kalsel ini kan resipien aja nih, artinya hanya cabang dari pusat. Jadi yang kadang-kadang kita agak susah juga berkolaborasi langsung ber-MOU karena badan hukum kita nempel masih di nasional di pusat. Nah beda dengan kawan-kawan yang bermitranya dengan organisasi langsung. Jadi organisasi sudah membangun komunikasi dengan dengan akademisi, kampus, akhirnya kalau ada kerjasama, bahkan ada beberapa magang sudah di kantor, magang di kegiatan kita gitu. Oh iya, baik Pak, karena memang karena ini masih lingkupnya nasional, jadi arahannya pun dari nasional juga ya Pak, nggak bisa bergerak sendiri dari Provinsi Kalimantan Selatan. Iya baik, kemudian Pak, bagaimana dari Penabulu STP ini membangun, kan fokusnya tadi dengan pemberdayaan masyarakat ya Pak. Bagaimana proses untuk membangun prinsip pemberdayaan masyarakat itu di Penabulu STP ini Pak? Ya, yang paling prinsipnya kita pakai adalah mengajak keterlibatan masyarakat itu langsung aware, peduli dengan TB. Yang paling dasar akhirnya itu juga nanti yang akan beberapa inovasi kegiatan kita berdampak ke sana gitu ya, meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap TB. Itu yang menjadi poin utama kita. Bagaimana ada yang langsung penyuluhan, ada yang ketok pintu sistemnya. Yang penting kesadaran dulu kita bangun di masyarakat, karena ya tadi kami berbagi peran ya dengan pemerintah kayaknya perannya kurang di situ, kami isi tuh peran di peningkatan kesadaran. Jadi kami masuk ke masyarakat untuk edukasi pemerintahnya, termasuk kepala desa biasanya kami edukasi untuk bisa support pendanaan gitu kan, ada dana-dana desa yang bisa dikelola lah atau gitu, dipakai untuk bagaimana edukasi TB-nya bisa sampai ke masyarakat. Itu pertama kesadaran, sehingga ada bermunculan tuh yang peduli, kemudian akhirnya bisa diberdayakan di kampung-kampung atau di desa-desa gitu. Iya baik. Saya tertarik nih Pak dengan bentuk advokasi berarti ya dari LSM Bapak dan teman-teman. Bagaimana akhirnya organisasi bisa melakukan advokasi dan membuat desa-desa, maksudnya aparat desa atau pemangku kebijakan akhirnya ikut dan turut serta, bahkan bisa menganggarkan ya Pak. Ya, karena itu merupakan salah satu tantangan ya bagi khususnya seorang tenaga kesehatan masyarakat dalam membangun kemitraan, apalagi untuk menggalang dana dari dana desa seperti itu Pak. Bagaimana strateginya bisa terbangun seperti itu? Ya, yang pertama sih karena ada tadi advokasi di tingkat kementerian utama gitu ya. Karena akhirnya Kementerian Desa juga diadvokasi, kemudian Kementerian Keuangan harus diadvokasi bagaimana TB ini menjadi di masing-masing kementerian itu menjadi prioritas dulu masukan. Nah itu akhirnya ada regulasi berproses semua, dan sebenarnya secara umum dari dulu sebenarnya isu kesehatan di dana desa itu boleh dipakai. Hanya saja tidak ada yang meminta gitu kan, atau yang advokasi ayo ini diprioritaskan, sehingga banyak dana-dana desa untuk pembangunan saja gitu kan, infrastruktur. Nah itu yang kita ambil peran. Jadi regulasi ini memang ada saat ini, hanya kita tekankan Pak, sayang ini kepentingan, kemudian juga ada ya karena mereka tidak tahu tentang TB, misalnya berbahayanya, bagaimana penularannya dan lain-lain. Jadi mereka menganggap tidak perlu sebenarnya itu dianggarkan. Tapi sudah kita sampaikan, kita beredukasi, merubah pola pikir, oh ternyata berbahaya dan bisa disembuhkan, oke kami mau kontribusi gitu. Nah itu yang paling, maka tadi balik lagi adalah membangun kesadaran dulu, pengetahuan ini harus sampai tentang TB, karena TB bukan hanya batuk, berdarah, udah selesai gitu kan. Tapi bagaimana dia penularannya, pencegahannya, pengobatannya, kita sampaikan, ternyata masuk diterima. Itu kadang-kadang ya akhirnya desa sekarang hampir beberapa di Kabupaten Banjar hampir semua desa sudah menganggarkan dana desanya untuk kegiatan TB, walaupun bermacam-macam, ada yang untuk kesejahteraan kader, untuk sosialisasi, ada yang dapat reward kader gitu. Itu bervariasi di setiap desa, tergantung kebutuhan dan dana yang tersedia gitu.
Iya, oke, berarti memang harus ada kolaborasi dari pihak pusat dan pihak daerah juga ya Pak. Iya. Tidak bisa kita hanya bergerak secara individual di daerah untuk bisa membangun kesadaran masyarakat tersebut. Memang harus ada bentuk regulasi juga seperti itu ya Pak. Oke, baik, kita beralih ke terkait yang Bapak sampaikan tadi bahwa Bapak sendiri adalah backgroundnya dari pertanian ya Pak. Nah, di sini saya tertarik kan terkait TB paru ini adalah isu kesehatan ya, sehingga pada akhirnya yang menjadi seorang pemerhati ternyata orang di luar kesehatan seperti itu ya Pak. Bagaimana Pak saat di lapangan atau dinamika dalam organisasi yang ternyata mungkin banyak yang bukan orang kesehatan tapi ternyata fokusnya itu di isu kesehatan, khususnya terkait TB paru ini ya Pak. Bisa dijelaskan Pak bagaimana dinamikanya atau kendala-kendalanya? Seperti itu Pak. Iya, terkait ya sebenarnya gini, tadi kan saya juga nggak terlalu mau menjadikan ini beban ya. Sebenarnya kan kalau teknis masalah medis, komunitas itu semua LSM dia tidak akan ngurusin medis, karena medis itu sudah ada petugas kesehatan, dan itu tidak semua orang kesehatan yang boleh. Artinya yang bekerja saat itu dokter maupun perawat gitu kan, yang bisa menentukan obat, dosis dan lain-lain. Mereka artinya kita tidak perlu, jangan ribet sebenarnya, jangan takut bahwa kita masuk ke isu kesehatan, harus kenal obat apa, karena kita tidak akan ngurus sampai sana juga. Kita tidak berhak untuk ke sana gitu kan. Hanya sebatas tahu ini obatnya jenisnya apa gitu kan. Tapi yang hal-hal teknis, dosis dan lain-lain, pemeriksaannya seperti apa, itu tidak akan ke sana. Nah, jadi saya pikir santai kemarin itu cuma ya kaget aja TB, belajar dasar-dasar TB gitu kan, kemudian memahami alur programnya seperti apa di pemerintah selama ini, dinas kesehatan, tantangan di puskesmas gimana, tantangan pasien kes rumah sakit swasta, rumah sakit pemerintah gitu kan. Nah, ini yang udah kita susun karena basisnya adalah kita program ya akhirnya, bukannya tadi tidak mengurusin ke medis. Jadi walaupun yang penting satu, sosialnya tinggi aja, karena tadi isu kesehatan, bukan hanya isu kesehatan, isu lain pun kalau kita masuk ya, karena ini dari LSM, sosialnya dulu kita bekerja di tingkat sosial, ya udah keroyokan aja, belajar sih, learning by doing. Jadi belajar, walaupun kadang-kadang saya guyon ya, gelar saya itu kan STP ya. Kalau sudah di pertemuan STP, Sarjana Teknologi Paru. Itu kaget aja, padahal Sarjana Teknologi Pertanian, biar nyambung aja, jadi pakai gelar Sarjana Teknologi Parunya. Itu sih Pak, jadi santai sih, cuma harus memahami sedikit lah bagaimana dasar kenapa TB itu, penyebarannya dan lain-lainnya. Udah, saya pikir sebenarnya tinggal kemauan aja lagi. Iya. Dasarnya. Iya betul ya Pak, karena memang fokusnya dalam LSM ini kan untuk pemberdayaan masyarakat ya Pak, fokusnya itu pemberdayaan masyarakat. Sedangkan isu yang ingin diatasi adalah isu TB paru, yang mana TB paru ini kan tidak pandang bulu juga ya Pak. Jadi yang mengatasi pun juga tidak pandang bulu, kita harus bisa berkolaborasi ya Pak, bahkan mungkin dari berbagai disiplin ilmu. Betul. Bisa saling berkolaborasi ya, seperti itu ya Pak. Oke, baik, mungkin kita lanjut nih Pak ke bagaimana program-program yang sudah dijalankan oleh Penabulu STPI ini. Apa inovasi yang ada di dalamnya seperti itu Pak? Mungkin bisa sebagai gambaran juga untuk tenaga kesehatan lainnya atau mungkin sektor lainnya, khususnya misalnya seperti kami akademisi di mahasiswa pun juga ada ini kan ya Pak, edukasi, ada program-program. Nah, mungkin ini bisa menjadi gambaran kami seperti itu Pak, bagaimana program dan inovasi yang ada di LSM ini. Iya. Program kita atau target kita ya sebenarnya, kita adalah menemukan kasus sebanyak-banyaknya gitu kan, deteksi dini lah gitu kan, yang bergejala diperiksa, kemudian yang positif diobati lah, seperti itu, sederhananya seperti itu. Nah, dalam hal menemukan itu akhirnya banyak nih inovasi, walaupun sebagian sudah bukan inovasi lagi, memang sudah jadi juknis ya. Ada di investigasi kontak misalnya, ada pasien, maka kontak serumahnya dilakukan investigasi gitu kan, dilacak, kemudian di screening tentang TB-nya, kemudian kalau bergejala diperiksa, kalau tidak bergejala diberikan terapi pencegahan gitu kan. Nah, itu yang standar secara juknis sudah ada. Ya, balik lagi saya sampaikan, kami karena diisi pemberdayaan,
ya bagaimana melibatkan masyarakat gitu kan, sebanyak-banyaknya masyarakat terlibat dalam isu ini. Jadi inovasi kami adalah tadi yang perannya penyuluhan, mohon maaf misalnya kawan-kawan di pemerintah akhirnya just bukan kapasitas tapi kuotanya kadang-kadang penyuluhannya cuma terbatas gitu kan, karena ada kesibukan yang rutin, misalnya puskesmas ya di pelayanan, di saatnya penyuluhan itu terbatas, hanya ada di posyandu. Nah banyak yang masih luas yang belum bisa disasar. Nah itu yang kami ngisi di situ, penyuluhan, peningkatan kesadaran, sehingga ini juga pas peserta penyuluhan ini alhamdulillahnya kadang-kadang tuh jadi bom waktu, tahun kita 1 bulan 2 bulan baru penyuluhan, nanti penemuan kasusnya bisa 3-4 bulan berikutnya meningkat tuh. Karena yang ini akan jadi poin-poin di setiap daerah. Mereka tahu TB, ada yang bergejala di lapangan, mereka akan lapor ke kita, Pak, Bu, di sana ada yang bergejala batuk segala apa, yuk kita ke sana. Nah, akhirnya ini yang inovasi kita sebenarnya lebih ke sana, penyuluhan. Jadi penyuluhannya langsung kadang-kadang ngumpulin orang banyak di daerah kantong-kantong TB ya, yang tinggi, penyuluhan, atau kadang-kadang misalnya bulan puasa atau apa, akhirnya kita ketok pintu setiap rumah, kita ketok, sampaikan bahwa selebaran, apa itu TB, ya bergejala atau tidak pun, yang penting kita sampaikan aja dulu. Nanti ke depan, ya ada 3-4 bulan kadang-kadang informasi itu ada dari sana, ada mereka tahu tentang TB itu. Oh iya, berarti memang kegiatan menyeluruh seperti itu ya Pak. Apa yang tidak tercover oleh pemerintah coba untuk disasar oleh organisasi yang Bapak itu. Tambahan satu lagi ya, yang kita ada pendampingan. Nah ini yang jadi yang karena sudah kita pendampingan ke pasien, dan ini memang perannya komunitas di sini. Jadi pendamping pasien, khususnya tuh pasien yang memang kan dinilai di awal ya, artinya dinilai apakah dia perlu pendampingan khusus atau tidak gitu. Karena kelihatan kesadarannya minum obat atau apa, ini akan ada gejala-gejala putus berobat gitu kan, makanya harus full intens pendampingan supaya dia tidak putus berobat. Nah ini yang tambahan kita ya, kegiatan-kegiatan kita tuh pendampingan, khususnya apalagi pasien TBRO tuh wajib didampingi, karena ya memang informasi dari kawan-kawan penyintas gitu kan, penyintas TB, bagaimana susahnya dan tantangan selama pelaksanaan pengobatan, ya ini kata mereka ya perlu pendampingan, karena itu membangun psikis mereka gitu, membangun semangat. Itu sih jadi pendampingan tambahan gitu untuk pasien. Oke baik Pak, jadi selama proses pendampingan itu mungkin tidak semua masyarakat yang ditemui yang bisa menerima ya Pak, dan yang disiplin seperti itu. Bagaimana tantangan-tantangan ketika menemukan masyarakat yang mungkin mereka sendiri tidak menerima bahwa mereka ternyata terkena TB paru seperti itu ya Pak? Bagaimana prosesnya jadinya? Ya pertama sih kita awalnya itu kan setelah dapat data atau apa gitu kan, kadang-kadang sudah diponis pun hasilnya dari labnya positif, mereka juga kadang-kadang belum bisa menerima gitu kan. Malah kadang-kadang yang tidak menerima ini, mohon maaf, kadang-kadang berpendidikan tingkat tinggi gitu, yang dia berpendidikan. Karena dari ini kan masalah TB ini masih aib, ini yang stigmanya masih negatif. Nah, ini yang juga kita harus bangun bagaimana mengurangi stigma tentang TB gitu. Harusnya bisa, karena waktu dulu juga COVID di awal-awal, saat ada COVID tetangga dikucilkan gitu, tapi akhirnya jadi gotong royong. Ada yang COVID, yang lain saling support sampai sembuh gitu. Harusnya TB bisa seperti itu gitu. Sehingga tidak ada lagi ketakutan dan malu di saat dia divonis TB. Jadi tidak ada penolakan, dia sadar seperti apa penanganannya, pengobatannya, bahwa TB itu bisa disembuhkan, itu yang paling gitu. Ya tapi penolakan masih banyak ya. Saya cerita tentang jangan kan ketemu orang ya, masuk rumah aja belum tentu bisa, masuk komplek kadang-kadang belum bisa. Ini kadang-kadang perumahan elit nih, ada perumahan elit dapat informasi hasil lab gitu kan, kata dari puskesmas atau dari rumah sakit, ini belum pengobatan, hasilnya positif, kita kejar, alamatnya ternyata perumahan elit, masuk satpam aja belum bisa tembus. Nah itu udah mentok itu, dia nggak dihubungi, nggak mau gitu kan. Jadi susah juga, ya kan
kalau kadang-kadang sudah perawat dan pihak rumah sakit atau puskesmas sudah menghubungi kita, berarti mereka juga sudah tidak sanggup. Bagaimana Iya, iya. solusinya? Jadi kadang-kadang bingung tuh, apakah kita perlu pakai yang gaya-gaya COVID dulu, misalnya pelibatan aparat, masih khawatir juga akan menjadikan konflik baru gitu Iya. kan, itu juga masih kita. Saat ini ya akhirnya masih lost akhirnya itu. Oh iya. Mm. Itu masih menjadi tantangan Tantangan di besar. komunitas dalam proses ini intervensi ke pasien yang Ya. terdeteksi seperti itu ya Pak. Oke, baik. Jadi selain dari respon masyarakat yang menutup diri, kemudian respon masyarakat lainnya yang mungkin menerima seperti itu, bagaimana antusiasme atau bagaimana akhirnya keberdampakan dari komunitas ini terhadap masyarakat yang menjadi pasien TB itu Pak? Ya, ya ini yang sebaliknya ya, yang menerima welcome gitu kan terhadap kita ya masuk ke mereka diterima sangat-sangat ini ya antusias banget dan kadang-kadang berlebihan aja. Kadang-kadang pulang tuh harus membawa sesuatu dari rumah itu iya, kan iya. kita bertamu apalagi kalau mereka sudah sembuh. Iya. Mereka selama Oh, iya, didampingi itu sampai sembuh itu macam-macam kadang-kadang kasih kalau di desa-desa kadang-kadang dikasih hasil pertanian kita disuruh bawa pulang musim durian di daerah Biih durian aja tuh Iya. di mobil atau di motor itu kan yang dibawa jadi karena mereka selama ini tuh hanya tidak tahu saja tidak tahu dan malu gitu kan takut jadi itu sampaikan bahwa jangan takut untuk periksa positif ya udah nggak apa-apa kok pasti bisa sembuh gitu penting selama prosedurnya dia ikuti selama pengobatan jangan putus support dari keluarga juga kita bangun untuk saling support sistemnya udah karena tadi saya bilang berlebihan kita Iya. kadang-kadang nggak enakan gitu kan Iya. bagaimana menolaknya tapi ya itu mereka sudah Hmm, selama ini hanya kita mereka selama ini belum tahu aja gitu. iya. Bentuk terima kasih juga Bentuk dari terima kasih ya, mereka. Pak. Karena Betul. mereka ternyata akhirnya yang sebelumnya tidak tahu menjadi Betul. tahu, yang awalnya mungkin masih terkendala dalam proses pengobatan akhirnya bisa sembuh seperti Iya. itu kan sesuatu yang mungkin sesuatu yang sangat membahagiakan bagi mereka seperti itu ya Pak, makanya mungkin memberikan feedback yang berlebihan seperti itu ya Pak. Oke, baik. Oke, berbicara terkait proses dari sebelum akhirnya fasilitas kesehatan menginformasikan ke komunitas ya Pak, akhirnya komunitas kan akan mengunjungi dari pintu ke pintu. Nah, proses integrasi dari program ini itu bagaimana Pak? Apakah mungkin memang harus diawali dari fasilitas kesehatan baru menghubungi komunitas atau mungkin ada proses lainnya seperti itu Pak? Ya, akhirnya berproses ya. Di awal itu manual, jadi kita harus datang ke layanan ya. Paling sering kan puskesmas di rumah sakit. Kita manual datang minta data mana pasiennya, baru kita datang ke lapangan. Nah, karena sudah berproses, akhirnya digitalisasi, kita bangun sistem masing-masing. Dulu juga kita punya sistem masing-masing pencatatan pelaporan gitu kan. Nah, di pemerintah juga ada, tapi selama ini jalan sendiri-sendiri. Nah, akhirnya beberapa tahun terakhir itu sudah terkoneksi. Jadi kita tidak lagi minta data pasien, kita juga bisa tahu pasiennya saat ini berapa dari data kami. Kami bisa buka aplikasi kami membaca aplikasi yang selama ini dipakai oleh kawan-kawan pemerintah. Kalau mereka pakai SITB, sistem informasi TB gitu kan. Kalau kami SITK, sistem informasi TB komunitas. Itu aja. Jadi sudah lebih mudah sih sebenarnya. Tinggal perannya karena kami juga tidak semua kasus yang kami kami kunjungi ya, kami screening lagi, kami investigasi, kami hanya fokus ke bakteriologis. Jadi kasus-kasus yang terkonfirmasinya bakteriologis. Kalau yang klinis kami tidak boleh. Jadi itu ada aturan karena memang berbagi peran ya, tadi berbagi peran dengan pemerintah. Jadi Kemenkes juga sedang atur, jadi surat edaran keluar, komunitas hanya boleh di bakteriologis. Karena memang bakteriologis yang penularannya kan lebih banyak di bakteriologis. Jadi kami akan hanya fokus ke data situ. Gitu sih. Jadi klinis tetap akan dilaksanakan oleh kawan-kawan kesehatan di puskesmas atau rumah sakit. Oh ya, oke, baik. Mungkin bisa kita lebih perjelas Pak, maksudnya perbedaan tadi pasien klinis sama pasien bakteriologis itu seperti apa Pak?
Iya, kalau tadi saya bilang, saya itu kalau mohon maaf misalnya kalau masih kurang ini ya, karena tadi itu sudah itu hal teknis sudah gitu kan. Iya. Itu kan hasil diagnosa, hasil vonisnya oleh petugas Oke. kesehatan. Saya tahu saya sih bakteriologis ya, dia yang TB parunya. Jadi dia memang bakterinya ini menyerang paru. Iya. Itu yang akhirnya menjadi penularannya bisa sangat mudah karena sudah pakai akhirnya keluar dari dahak ya atau liur dari udara, saluran pernapasan. Nah, berbeda dengan klinis, biasanya klinis dia akan menyerang organ-organ yang lain. Jadi dia tulang, ada TB tulang, ada TB kulit, ekstra. Jadi istilahnya kami bilang itu adalah TB ekstra paru. Jadi di luar paru dia menyerang. Lanjutannya seperti itu ya Pak. Nah, itu yang memang secara kita baca-baca referensinya memang penularannya lebih kecil. Karena dia tidak bisa menularkan, bingung dia baca kalau secara logikanya kan karena tidak cara menularnya dia bingung gitu kan. Via apa seperti via apa gitu kan. Karena kalau paru kan jelas nih dia bisa mulai dari saluran pernapasan. Gitu. Oh iya baik. Berarti karena memang TB paru yang fokusnya di paru ini, yang bakteriologis ini memang penularannya cukup signifikan ya betul, Pak. betul. Jadi akhirnya komunitas lebih ke fokusnya di situ ya Pak, untuk bisa menekan penularan, untuk bisa yang sudah tertular bisa disiplin terhadap pengobatannya dan bisa sembuh, sehingga akhirnya angka TB paru pun bisa menurun seperti itu ya Pak. Oke baik. Kemudian terkait tadi yang SITK ya Pak, yang sistem informasi tadi ya, itu ternyata itu merupakan aplikasi yang dibuat karena adanya program ini berarti ya Pak. Berarti itu salah satu program inovasi juga ya Pak dalam proses deteksi pasien, sehingga komunitas bisa langsung mendatangi pasien tersebut ya Pak. Iya, sebenarnya itu kan sistem pelaporan aja ya, SITK itu sistem informasi. Jadi ya kalau bilang inovasi sebenarnya ini udah lama ya. Jadi sebenarnya sebelum Penabule STPI juga SITK itu mungkin namanya aja yang berbeda, tapi secara cara kerjanya sama, hampir sama. Itu dari dulu kawan-kawan yang pegang. Jadi Penabule STPI kan baru 2021 mulai mengelola program TB komunitas gitu. Yang sebelumnya ada kawan-kawan organisasi Aisyah gitu kan, organisasi perempuannya Muhammadiyah, ada LKNU kalau nggak salah dari yang organisasi NU. Nah itu yang dulu pernah mengelola. Jadi hanya pelaporan, bagaimana supaya melaporkannya datanya sama dengan data pemerintah. Jadi hanya masukkan sistem aja pelaporan, catat berapa laporan kita. Tapi selama ini hanya laporannya adalah menemukan kasus gitu kan, kita catat, nanti manual tuh kita serahkan ke kementerian atau ke dinas, ini loh data kami, sama nggak dengan yang di input di sistem mereka. Nah, kalau inovasinya ya adalah inovasinya cuma bridging. Gitu akhirnya bridging. Jadi sekarang kalau kami input kegiatan kami melakukan investigasi kontak, puskesmas tidak perlu lagi menginput. Karena kegiatan kami akan terbaca juga di sistem mereka. Sama sistem mereka juga bisa kami baca di sistem kami. Jadi hanya itu yang kalau inovasinya lebih ke situ ya, ke bridging gitu. Jadi karena selama tantangan itu sebenarnya ya aduan masing-masing ya, dari puskesmas, kadang-kadang dari pengelola TB yang selama ini jadi data entry-nya itu mengeluh tuh, kami ke lapangan gitu kan, IK 50 datang kasih POM ke puskesmas, kewalahan mereka ngisi input. Tolong bisa nggak kalian yang input, kami tahu inputannya berapa, kami tahu nama-namanya. Akhirnya ya ngobrol-ngobrol dengan sama-sama vendornya sistem ini kan, STB dan STK sama-sama vendor, dan terdapat bisa dikawinkan. Oke baik. Itu tadi terkait proses dari SITK tadi SITK, ya Pak. Iya. Oke baik, mungkin selanjutnya adalah terkait seperti yang saya dengar, ternyata ada lagi ya Pak, komunitas atau wadah bagi penyintas TB paru. Ya. Bisa diceritakan Pak bagaimana akhirnya itu terbentuk dan bagaimana perannya, pembagiannya dengan Penabule STPI itu sendiri? Ya, sebenarnya organisasi penyintas ini kalaunya ada dan lahir ya tergantung si pasiennya, mantan pasien sudah jadi penyintas. Kalau memang mereka mempunyai kesadaran, dia akan berkolektif gitu kan, membangun komunitas. Akhirnya ya sederhana itu sebenarnya. Nah, namun di Kalsel ya ada yayasan Bekantan TB namanya gitu kan. Saya lupa nama kepanjangannya, terlalu
agak panjang, bebaskan Kalimantan Selatan dari TB kalau nggak salah Bekantan itu. Nah, mereka ini sebenarnya komunitas lama, udah lama sebelum kita masuk, Pena Bulu STPI belum gabung, itu sudah ada mereka. Jadi udah lama, karena sama-sama itu tadi saya bilang dasarnya komunitas ini lahir karena memang kesadaran si mantan pasien ya, si penyintas, kayaknya kita harus bersama, kita bantu juga di kawan-kawan yang sedang pengobatan, kan itu awal sejarahnya. Nah, sehingga mereka bentuk Bekantan. Di saat proyek ini, kita kolaborasi nih, gitu kan, karena juga sebagai organisasi kita tidak munafik dengan misalnya kebutuhan logistik ya, kebutuhan logistik untuk menjalankan roda organisasi. Nah, kita bisa support, akhirnya kita ajak kolaborasi untuk mereka sebagai implementer. Jadi implementer program kita di Banjarmasin itu dikelola oleh kawan-kawan Bekantan. Jadi full dananya kita serahkan ke kawan-kawan Bekantan, targetnya A, B, C, dan J gitu kan. Juknis dan teknis seperti apa sudah kita sampaikan, dan mereka yang akan melaksanakan di lapangan. Jadi lumayan lah itu bisa memberdayakan tadi penyintas-penyintas yang selama ini tergabung gitu kan, akhirnya punya peran, punya kesibukan, punya keaktifan gitu. Oke, baik. Tadi yang dijelaskan adalah terkait Bekantan TB ya, Pak. Itu yang sudah terjalankan apakah di Kota Banjarmasin saja Pak, atau ada di kabupaten kota lain? Kalau organisasi penyintas setahu saya di Kalsel baru Bekantan. Dan sebenarnya dia lingkupnya itu Kalimantan provinsi lingkupnya. Cuma itu tadi saya bilang kan, balik lagi kadang-kadang kerja-kerjanya LSM ini kan walaupun sosial juga kan ada keterbatasan atau keterbatasan dengan logistik. Nah, setahu saya mereka baru ada masuk katakan main di 3 wilayah Banjarmasin, Banjarbaru, sama Kabupaten Banjar. Nah, mereka sempat lama lah di sini. Kemudian juga mereka juga secara personal pernah menjadi staf gitu kan, langsung di kami di ISR menjadi staf langsung secara personal, bukan secara Bekantannya gitu. Kami rekrut per orang gitu. Awalnya gitu, karena memang masih satu yayasan Bekantan secara legal waktu itu belum siap gitu kan. Secara kapasitas punya, tapi secara legal badan hukum dan lain-lain belum, makin kita bisa. Dan ini jadi kemarin ya tadi Pena Bulu memang isu pemberdayaan dan keberlanjutan gitu ya. Jadi program pembentukan organisasi penyintas di setiap wilayah itu menjadi prioritas. Jadi salah satunya Bekantan udah ada legalitaskan, kita daftarkan ke notaris dan lain-lain biar pasca kami tidak ada lagi gitu kan. Ya harapannya Bekantan sudah bisa mandiri gitu, bisa jalan sendiri. Oke, baik. Berarti Pak ini kan berarti lingkupnya, karena memang ini ada organisasi nasional, tapi orang-orang yang di dalamnya adalah orang-orang yang tersebar di berbagai provinsi seperti itu ya Pak. Salah satunya Pak Rudi yang sekarang ada di Kalsel ya Pak, dan bertempat tinggal di Banjarbaru seperti itu ya Pak. Nah, bagaimana untuk daerah-daerah jauh Pak yang dari Banjarbaru? Apakah di setiap kabupaten kota itu memang sudah ada orang atau personalnya atau bagaimana Pak? Yang di Kalsel ya seluruh 13 kabupaten kota? Iya. Iya, karena tadi balik lagi karena terkait dengan keadaan logistik gitu ya, kita hanya mampu di 4 kabupaten kota, 4 wilayah. Jadi sebenarnya selama kita pertemuan dengan kawan-kawan dinas, dengan wasor di setiap kabupaten kota, ya mereka selalu mau gitu kan, masuk dong ke kami. Ya, jadi keterbatasan logistik gitu kan, logistik kita cuma mampu masih 4 mengcover, ya udah kita belum bisa ke sana. Tapi kadang hanya ayo bentuk aja di sana, bentuk sendiri kok. Saya bilang beberapa kalau yang anak-anak muda biasanya dari dinas tiba-tiba ada pelatihan ketemu, bentuklah, karena dana itu bukan harus dana dari kami. Peluangnya besar, apalagi di daerah ya. Di daerah kabupaten kota itu kalau memangnya serius, saya pikir peluang pendanaan lebih besar. Karena apalagi daerah-daerah misalnya industri, perusahaan, ada sawit, ada tambang, itu dana CSR-nya akses aja, saya bilang. Yang penting saya bantu, kami akan bantu bagaimana programnya, bagaimana menyusun proposalnya misalnya gitu kan, apa saja yang dibutuhkan, kami akan siap bantu. Tapi pelaksanaannya silakan kawan-kawan sana di lapangan. Akses tuh dana yang sumber-sumber yang bisa kita akses selama ini, yang daripada tidak tahu ujungnya gitu kan, kadang-kadang keluar wilayah, dana CSR-nya mendingan ambil, saya bilang. Ambil dana CSR-nya untuk program. Jadi jangan mengharap dari Pena Bulu STPI terus gitu. Karena kami juga berbatas dengan pendanaan gitu kan, dengan donor Global Fund, kami dapat dari Global Fund.
Ya kalau global fund-nya berhenti, ya kami juga akan secara otomatis juga akan mandiri tuh cari-cari Iya. kemana-mana itu kan. Cari dana ya Pak. Dan dana itu karena dari tidak lebih karena ada kebutuhan operasional dan lain-lain. Tapi sejauh ini sepertinya untuk pendanaan itu selalu ada ya Pak? Ya komitmen karena Global Fund masih berkomitmen gitu Ya. kan dengan Indonesia. Jadi Global Fund itu bukan hanya ke Penabuda STPI-nya komitmennya, ke Indonesianya. Ya. Jadi dia ke Indonesia komitmen sehingga pendanaan dari Global Fund dana hibahnya itu dua pembagi gitu akhirnya ke pemerintah melewati Kemenkes, satunya lewat komunitas. Nah, komunitasnya DPR STPI. Jadi dua-duanya nih support dari Global Fund. Kalau Global Fund-nya tidak lagi gitu kan. Karena secara ini kelihatan sebenarnya setiap dia kan periodenya dengan Global Fund itu per 3 tahun. Oh iya Pak. Ini sudah generasi ke-7 berarti kita sudah dengan Global Fund 7 kali 3 21 tahun itu. 1 tahun ya. 21 tahun dan ini tahun keduanya generasi ke-7 ini. Setiap periode itu menurun pendanaannya. Oh, iya. Ya karena mereka berharap gini kan. Kami ini dana hibahnya adalah dana pemantik sebenarnya. Iya. Tolong disambut oleh misalnya dana APBD, Iya, APBN gitu kan iya. supportnya. Tapi Iya. ya akhirnya mereka selalu mengurangi setiap tahun. Apalagi kemarin kebijakannya mungkin ya tadi kalau kawan-kawan LSM akan paham kebijakan Donald Trump Amerika menarik USAID tidak boleh ada lagi kegiatan itu berpengaruh kami juga berdampak karena Iya, dana iya. Global Fund salah satu sumbernya ada dari sana. Iya. Jadi itu ditarik udah nih agak sedikit kemarin lumayan lah dinamika ada perubahan Iya. anggaran Iya. di kami. Oke baik, tapi akhirnya Pak dengan adanya penurunan dari Global Fund tadi ya Pak, apakah memang dana yang diharapkan itu terpantik, maksudnya seperti APBD dan seterusnya itu? Beberapa iya, beberapa juga tidak bentuk dana segar. Jadi ya sebenarnya dana ini kan akhirnya kita pakai juga untuk melakukan advokasi gitu kan selama Iya. program ini akhirnya advokasinya bukan hanya ke lembaga ke pemerintah secara lembaga fungsionalisnya tapi juga ke lembaga-lembaga yang di luar pemerintah misalnya Basnas kita dorong tuh Basnas bisa support apa dari program TB sehingga kami bisa bantuan nutrisi apa mereka tidak paham nutrisinya apa saja kebutuhan orang-orang TB kemudian siapa penerimanya nah kita siapkan ini datanya nama-namanya ini secara ekonomi mereka yang berhak gitu kan kemudian bentuk nutrisinya apa saja ini yang perlu mereka selama pengobatan. Nah, Basnas itu yang menyalurkan. Jadi kita ambil tuh di poin-poin itu Basnas, kemudian kawan-kawan dulu di Tanah Bumbu kita dengan KNPI bahkan. Ya KNPI bisa support apa? Selama ini bagi-bagi juga gitu kan sama bagi-bagi sembako, tapi bisa nggak sembakonya ke kawan-kawan yang penyintas atau kawan-kawan pasien. Nah, akhirnya kita arahkan gitu-gitu. Jadi tidak langsung sebenarnya advokasinya dana segar, tapi ada beberapa APBD misalnya ya APBD lah gitu kan pendanaan pemerintah yang support kegiatan misalnya pengadaan alat gitu sudah selama ini bergantung dengan Global Fund bahkan kalau dulu aja rusak aja nunggu Global Fund Iya. sekarang Bergantung mereka bisa pada memperbaiki sendiri dengan dana sendiri gitu itu sudah cukup saya pikir berproses ya termasuk salah satunya dana desa itu kan dana desa kita bisa kelola untuk pelaksanaan program. Oke baik, terkait akhirnya bisa mendapatkan dana tadi ya Pak, tentu perlu adanya upaya advokasi yang bisa membuat orang yang kita advokasi itu percaya seperti itu ya Pak. Nah jadi di sini mungkin kita bisa lebih pengen mendalami lagi nih Pak bentuk advokasi yang sudah dilakukan komunitas itu seperti apa sehingga akhirnya berhasil seperti itu. Karena yang kita tahu kan advokasi itu salah satu tantangan juga ya Pak. Kalau kita mungkin salah-salah menjelaskannya atau mungkin kita tidak bisa memberikan data yang kuat akhirnya mungkin mereka tidak mau ngasih seperti itu ya Pak. Ya kalau advokasi ya kalau misalnya data walaupun data kesehatan itu kan data privasi ya artinya terkecualikan lah dikecualikan bisa dikeluarkan kecuali apa-apa gitu intinya rahasia kalau itu kan sudah clear dari tadi saya bilang STTB dengan STK karena sudah terbridging kami juga kegiatan kami itu akan menjadi capaiannya pemerintah. Jadi kalau
makanya tidak perlu berrahasia-rahasiaan gitu kan, karena Iya. kerja-kerja kami akan direkap menjadi capaiannya Indonesia, capaiannya dari kabupaten, capaiannya naik ke provinsi, menjadi capaiannya nasional. Dan mereka yang klaim, kami tidak. Iya. Nah gitu kan, itu jadi karena kita jadi hanya mensupport ya, Iya. berkontribusi. Nah terkait dengan advokasi tadi, ya saya bilang sebenarnya selama saya masuk ya dulu awal-awal 21 misalnya, ya bukan orang kesehatan, saya pikir susah, ternyata tidak juga. Karena kita tidak paham TB aja. Iya. Semenjak saya misalnya saya mengadvokasi keluarga harus kepedulian dengan TB gitu. Selama itu saya tidak pernah kawan-kawan keluarga batuk selama 2 minggu sudah obat dari sana, minum obat biasa. Sebenarnya itu Iya. kesadaran, udah kita TCM, kita periksa. Jadi kesadaran itu, nah saya pikir dari situ yang penting kawan siapa kepala atau kepala dinas lah atau kepala lembaga perusahaan, selama dia tahu TB itu berbahaya, bisa saja menyerang keluarganya. Iya. Gitu kan, dia asik kerja di tempat kerja, kesehatannya dijamin, pengamanan dijamin, tapi di rumah kawan-kawan di sekolah, anaknya sekolah gitu kan, karena tidak sadar, dia akan sadar, ternyata semudah itu TB menularkan gitu kan. Ya. Kayak COVID aja, coba COVID kan gejalanya langsung gitu kan. Nah ini gejalanya agak lama baru ada gejala. Jadi nggak sadar. Tiba-tiba mati aja gitu kan. Iya. Kalau tidak langsung ditangani ya Pak. Iya, nah jadi itu kadang-kadang jadi advokasinya sebenarnya bangun kesadaran. Iya. Bangun kesadaran, misalnya peran itu belum ada yang ambil. Banyak yang kurang. Kalau mohon maaf, misalnya pemerintah tadi karena memang fokusnya di sana, sosialisasi ya. Kadang-kadang mohon maaf, kadang-kadang saya juga ya karena sudah dekat ya dengan kawan-kawan dinas, kritik lah kalau misalnya ada kegiatan mereka sosialisasi, jangan ini aja lah orangnya, saya bilang. Yang ini sudah paham dari tahun dulu. Tahun ini sosialisasi ke sini orangnya ini, tahun depan gitu lagi. Gantilah. Nah kami mengisi orang-orang yang di bawah yang belum sampai tercover itu ya gitu. Oke, baik. Kita sudah membahas terkait advokasi tadi ya Pak. Oke, selanjutnya kita ingin tahu nih Pak, kan fokusnya Bapak itu di komunitas itu ada pemberdayaan masyarakat ya Pak. Nah, indikator keberhasilan bahwa pemberdayaan itu akhirnya berhasil itu dari apa saja Pak nilainya? Ya, saya pikir kalau kami menganggapnya adalah keterlibatan masyarakat. Iya. Keterlibatan masyarakat itu yang misalnya tadi ada kader-kader yang peduli gitu kan tentang di masing-masing, karena kami selalu menanamkan adalah ya kader jaga kampung masing-masing lah, jaga wilayah masing-masing. Nggak usah terlalu berpikir idealis kami akan menjaga Indonesia gitu kan. Kalian jaga setiap masing-masing wilayah kalian, maka Indonesia juga akan terjaga. Ya. Jadi bangun itu orang-orang itu, akhirnya ada lahir kesadaran itu, dia akan ngejar tuh ada orang yang terduga yang bergejala batuk segala apa, karena kadang-kadang mata kader tuh lebih sakti gitu. Dia udah ini positif nih katanya, dia kejar itu sampai mau periksa, yakin hasilnya positif. Itu kadang-kadang kader itu. Nah itu yang kita saya bilang itu keberhasilan ya. Akhirnya tadi yang hasil sosialisasi ya, penyuluhan itu, tiba-tiba si A nanya, Bu ada di sana ada pasien, ada calon pasien tuh kayaknya batuk segala apa, itu kan menyebar nih sudah dukungan itu, termasuk yang tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat. Apabila ada tantangan mereka akan turun bantu mengadvokasi si terduga lah, yuk periksa, atau yang ini putus berobat mereka akan turun melacak, bantu jangan sampai putus, karena putus akan menyebarkan lain-lain. Nah itu kadang-kadang edukasinya ya kalau kami kan apalagi Kalsel dengan mayoritas muslim, advokasi pakai tokoh agama itu paling kuat dengan dalil-dalilnya. Apabila tidak diobati akan menyebarkan penyakit, akan mudarat dan lain-lain gitu kan. Wah itu tuh bagus tuh. Nah kita kan bedanya rambut gondrong tidak diterima lah, walaupun dalilnya benar tidak bakal diterima. Jadi mereka harus kita dorong, yuk Pak Ustadz tolong isi di peran ini. Gitu. Karena kiblatnya mereka ya. Iya betul. Mereka. Apa aja yang disebut oleh tokoh masyarakat, tokoh agama, ikut aja. Seperti itu merupakan salah satu strategi pemberdayaan juga ya Pak. Kita harus melakukan pendekatan ke tokoh agama sesuai dengan karakteristik wilayah ya Pak. Karena wilayah kita memang wilayah religius, agamis, yang memang apa yang disampaikan oleh tokoh agama itu diikutin oleh banyak masyarakat ya, seperti itu ya Pak. Oke baik, karena memang pemberdayaan itu
basisnya ke masyarakat ya Pak. Akhirnya kita ingin masyarakat itu berinisiatif sendiri ya Betul, Pak. betul. Seperti yang yang Bapak jelaskan tadi, mereka akhirnya aware, mereka akhirnya bertindak untuk mencoba memeriksakan sendiri seperti Betul, itu ya, tanpa disuruh ya Pak. Iya. Nah itu bentuk pemberdayaannya. Selain dari indikator keberhasilan dengan adanya penekanan kejadian TB ya Pak. Indikator keberhasilan juga dengan adanya inisiatif dari masyarakat Betul. sendiri ya. Oke baik, selanjutnya nih Pak, mungkin terakhir dari bincang diskusi kita hari ini apakah dari Bapak sendiri ada terpikir atau mungkin ada harapan terbentuknya kolaborasi komunitas dengan akademisi nih Pak, misalnya mahasiswa di kami atau dosen di kami, karena kami sendiri kan harusnya menjalankan tridharma perguruan tinggi, salah satunya ada pengabdian masyarakat. Nah seperti itu Pak, apakah ada nih rencana atau tiba-tiba kepikiran oleh Bapak nih kita perlu kolaborasi gitu dengan akademisi seperti itu? Ya, itu karena saya memang orang-orang gerakan ya, harapannya memang bisa terjalin gitu ya. Paling tidak kadang-kadang mahasiswa itu punya kampanye yang kreatif, kampanye kreatif. Ya, dulu juga kita waktu ini kan kadang-kadang kami emosi. Dulu awal saya masuk, saya dengan pemerintah masih emosi lah, dengan dinas, dengan puskesmas itu emosinya karena saya datang ke puskesmas, datang ke dinas, masih awal koordinasi, kok tidak pernah ada spanduk TB ya, tidak ada pernah poster TB, yang ada HIV stunting. Ya, Itu emosi tuh. Ya. Akhirnya kita bikin kegiatan itu di Car Free Day, kita sosialisasikan itu ada TB kok gitu. Itu kadang-kadang di awal tuh emosi gitu. Jadi ya karena ada mahasiswa, saya pikir kegiatan-kegiatan ya misalnya UKM mereka gitu kan, kreatif lah bagaimana untuk TB. Yuk kita misalnya kegiatan bareng, misalnya sama misalnya ada kawan-kawan kadang-kadang sosialisasi tentang kesehatan lainnya gitu kan, di Murjani, lapangan Murjani di hari Minggu, ya selipkanlah TB-nya gitu kan, selipkan tentang TB-nya, apa paling kalau misalnya susah menyampaikan selebarannya bikin gitu kan, tinggal disampaikan ke masyarakat, atau kegiatan-kegiatan lain di masyarakat di saat KKN atau magang itu disampaikan gitu. Karena kadang-kadang kan tantangan kami karena bukan basic kesehatan itu juga berpengaruh ya, penerimaan masyarakat. Nah, kalian so tahu lah gitu. Itu kadang-kadang tuh ya walaupun saat ini masih kecil sebenarnya, karena sudah orang-orangnya udah lama main di kesehatan gitu kan. Nah kalau yang dari dosen ya bukan hanya pengabdian ya, tridharma, ada penelitian ya, mudahan ada riset-riset yang berguna gitu ya, sehingga menjadi bahan advokasi kita lagi, memperkuat ya saat ini masih kecil, masih support pendanaan gitu kan dari pemerintah, walaupun di Kalsel sudah ada peraturan gubernur tentang penanggulangan TB, tapi ya implementasinya masih belum kelihatan, masih minim ya, minim banget. Jadi harapannya dengan itu kemudian bisa mendongkrak, mengadvokasi juga ada kawan-kawan organisasi profesi ya. Nah ini juga bisa terlibat karena mereka juga bersentuhan langsung tuh ke pasien, dokter lah, ID lah, kemudian anak lah, dokter anak dan lain-lain. Ini yang masih bisa kita kolaborasikan. Jadi harapannya sih dan peluangnya sangat besar, saya bilang. Paling tidak kalau misalnya secara ya, karena kami bisa ber-MOU berapa kali, MOU dengan rumah sakit lah gitu kan, MOU dengan dinas, ya kenapa tidak ber-MOU dengan akademisi gitu kan, dengan kampus. Kegiatan paling tidak kita yuk bareng-bareng mahasiswa gitu kan, apa nih kegiatannya. Saya pikir tidak perlu saya bikinkan program, mahasiswa lebih kreatif, hanya sudah tahu oh kami boleh apa saja TB itu, saya yakin kreatifnya akan lebih, kita tidak akan tahu tuh tiba-tiba wow keren gitu kan. Berarti memang terbuka lebar ya Pak lebar oleh sekali. Komunitas. Betul. Jika kami ingin misalnya berkolaborasi saat kegiatan seperti itu ya Pak, karena memang kerjasama kami masih sangat minim dengan komunitas-komunitas yang ada seperti itu. Jadi harapannya mungkin bisa berkolaborasi ke depannya terkait isu TB ini ya Pak. Oke, mungkin dari saya itu saja nih pertanyaan Pak. Mungkin dari Bapak apakah ada closing statement nih terakhir? Closing statement apa sih ya? Ya kepada, sebenarnya balik lagi adalah penyuluhan ya. Jangan takut lah TB gitu kan. Ya saya bilang, saya juga periksa seluruh keluarga saya, anak bahkan semua tes mantuk lah, bagaimana saya mendapatkan pemeriksaan itu susah payah waktu itu. Ya maksudnya balik lagi adalah kesadaran. Jangan takut, TB itu bisa diobati gitu kan, diobati bisa sembuh. Jadi sebenarnya jangan takut aja. Dan yang keluarga
jangan malu punya keluarga pasien TB gitu. Ya support system menjadilah support system gitu kan untuk mereka yang sedang pengobatan, kita yang tidak sakit satu rumah. Kalau memang harus direkomendasikan untuk minum terapi pencegahan, minum biar sama-sama. Kadang-kadang beberapa kami sampaikan ke pasien di satu rumah mereka sama-sama minum obat, membangun perjuangan bersama walaupun satu obat TB, OAT, satunya TPT. Tapi sama-sama ini membangun sama-sama. Sekarang pengobatan kan lebih mudah ya, 6 bulan dan sudah pengobatannya lebih ringan. Jadi saya pikir ya jangan takut dan periksa aja kalau sudah sakit gitu ke rumah sakit. Iya, intinya masyarakat diharapkan bisa berinisiatif dan membuang segala stigma yang negatif seperti itu ya Pak, karena TB paru ini bisa disembuhkan. Betul, bisa. Bukan penyakit yang tidak bisa disembuhkan seperti itu ya Pak. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Rudi, luar biasa informasi dan ilmunya hari ini. Semoga memang kolaborasi kita bisa terbangun ke depannya Amin, Pak. amin. Siap. Oke, mungkin dari saya kita akhiri hari ini. Ya. Kita akan bertemu di podcast selanjutnya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.